Ya, stop. Perkenalkan, nama saya Ibu Sayu Madediah Mahayani, nomor absen 11, dengan NIM 231103-1178, kelas A2 Bangli, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, kita akan membuat video pembelajaran mengenai materi mengenal kebudayaan Indonesia di sekolah dasar dengan siswa yang pertama. Perkenalkan, nama saya Agusti Ngurah dengan SD Negeri 1 IPA 7. Yang kedua, Perkenalkan, nama saya Agusti Kumar Putri Rasa Dewi berasal dari SD Negeri 1 IPA 7. baik, selamat sore anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai memahami kebudayaan Indonesia. Menurut anak-anak, kita sebagai warga negara Indonesia yang menjadi bagian dari negara Indonesia, penting tidak mengenal memahami kebudayaan yang kita miliki. Penting, Kira-kira alasannya apa ya, Nak? karena kita tinggal di Indonesia jadi harus tahu. Ya, benar sekali. Itu juga benar, namun itu mungkin lebih tepat untuk seorang warga negara asing, di mana mereka datang ke sini, misalnya untuk berlibur ataupun untuk sekedar menyenangkan diri. Jadi sebenarnya mereka pasti harus atau mau mengenal atau kita kenalkan dengan budaya kita. Nah, namun lebih tepat alasannya itu adalah kita merupakan pemilik dari budaya tersebut. Jika tidak kita yang melestarikan dan menjaga budaya kita, bagaimana budaya kita tetap lestari atau ada untuk kedepannya. Nah, tidak apa yang disampaikan? Benar. Baik. Ibu sampaikan beberapa alasan kenapa kita harus menjaga, mau mengenal dan melestarikan budaya kita. Yang pertama itu untuk memperkuat identitas kita, di mana dengan keberagaman budaya yang kita miliki menjadikan negara kita itu dikenal dengan negara yang memiliki keberagaman budaya yang luar biasa bagi orang di luar negara kita. Dengan hal ini dapat memperkuat identitas bangsa kita atau jati diri bangsa kita. Dan yang kedua yang juga tersampaikan alasannya itu dapat memperkuat persatuan dan kesatuan kita antar sesama, karena dengan mengenal dan menghargai antar sesama, kita dapat memperkuat rasa menghormati, membangun sikap toleransi antar sesama. Jadi, itu berguna dan sangat bermanfaat untuk menjaga kesatuan dan persatuan kita. Nah, sebelum Ibu masuk kepada materi kita, secara lebih dalam lagi, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, kita akan belajar tentang budaya. Nah, kalian pasti sering melihat budaya di pelajaran apapun itu. Jadi, Ibu ingin tahu pemahaman kalian. Budaya itu sebenarnya apa sih menurut kalian? Sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas kita. Ya, itu benar sekali ya. Jadi budaya itu adalah sesuatu yang dibuat, dipelajari, kemudian diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat yang dimana di dalamnya memuat tentang nilai-nilai luhur seperti baik, buruk, salah, benar, norma atau hukum yang telah disepakati bersama. Ada juga simbol seperti pakaian, rumah, adat, kemudian bahasa, kesenian, seperti tari-tarian contohnya ya, yang berbeda-beda di setiap daerah. Baik, sekarang kita akan masuk pada materinya ya. Indonesia itu merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya. Indonesia ialah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang tinggal
di setiap pulaunya. Setiap masyarakat yang tinggal antar pulau memiliki budaya yang berbeda-beda. Dan masing-masing memiliki kebiasaan tersendiri. Setiap kebiasaan memiliki laku, nilai-nilai yang diturunkan leluhurnya sampai saat ini itu masih banyak dijalankan oleh masyarakat setempat dan itu sering juga dikenal dengan kearifan lokal. Apakah dari anak-anak ada yang tahu apa itu kearifan lokal? Tidak tahu. Baik. Jika tidak, jadi kearifan lokal itu adalah nilai-nilai luhur yang berlaku sebagai tatanan kehidupan dari masyarakat setempat, di mana itu berguna untuk menjaga lingkungan mereka agar tetap hidup dan lestari. Contoh yang dapat Ibu sampaikan itu ritual atau upacara adat, kemudian kepercayaan, terus ada juga hukum adat yang sudah disepakati secara bersama oleh masyarakat setempat dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Itu hanya beberapa yang disampaikan tadi. Jadi kebudayaan Indonesia itu atau kebudayaan nasional Indonesia itu berasal dari atau terbentuk dari kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah di Indonesia. Tetapi itu juga tekankan kepada anak-anak sekalian bahwa tidak semua kebudayaan lokal juga bisa dikatakan sebagai kebudayaan nasional Indonesia. Itu yang ada. Ibu guru mau bertanya, kenapa ada kebudayaan lokal dan yang tidak dianggap kebudayaan nasional? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Jadi begini, contoh yang Ibu bisa ambil itu di pulau kita, di daerah kita ini ya. Misalnya itu ada upacara yang namanya ngaben. Anak-anak tahu kan ngaben? Tahu. Nah, itu adalah salah satu upacara pemakaman yang sangat tradisional dan menciri khaskan sekali Bali. Memang upacara ini tuh melibatkan tentang ritual atau tradisi, akan tetapi kebudayaan kita ini memiliki proses untuk cara yang kuat di daerah Bali masing-masing dan belum secara luas diterima dan bisa dipraktekkan oleh semua orang atau semua daerah di Indonesia. Sementara kebudayaan nasional itu sendiri adalah kebudayaan yang terbentuk melalui proses integrasi dari berbagai budaya lokal yang dapat diterima dan diakui secara umum oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Misalnya, itu seperti tarian-tarian kita. Nah, salah satu tarian yang terkenal sampai luar negeri itu tarian apa ya, Nak? Tarian apa? Tarian apa ya? Artinya itu sangat familiar ya, karena itu sudah sangat dikenal luas oleh negara luar atau WNA ataupun di luar daerah Bali. Tarian apa ya, Nak? Yang tahu? Salah satunya itu ada tari legong, tari pendek. Itu adalah salah satu tari yang cukup terkenal sudah di luar di daerah Bali. Itu bisa dikatakan budaya nasional karena udah terkenal di luar Indonesia, dikenal di dunia. Oke. Sekarang Ibu punya gambar. Mana gambar ini memberikan jawaban atau penjelasan terkait pakaian adatnya, kemudian ada tariannya, dan rumah dan senjata. Nah, di sini kalian bisa lihat yang pertama ada bayi.
Nah, nama pakaian adatnya itu apa ya? Payas Agung. Ya, Payas Agung, jangan sampai tidak tahu ini di daerah kita ya. Terus ini tariannya kali apa ya? Bayi-bayi yang cewek pasti sering nyanyi, itu pasti familiar. Ya, tarian legong. Kemudian rumah orang Bali itu identik dengan apa nak? Bentar. Ya, benar sekali. Nah, cowok ini harus tahu sebenarnya senjata kita apa ya nak? Ya, benar sekali. Ada pula juga di beberapa daerah yang dipakai seperti Sulawesi Selatan, kemudian Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebenarnya masih banyak lagi. Karena Indonesia terdiri dari berapa provinsi? 38. Benar sekali ya, 38. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu punya beberapa nama suku dan daerahnya untuk kalian cocokkan sekarang ya. Kalian kerjakan terlebih dahulu, kemudian nanti siapa yang bisa akan Ibu suruh untuk mencocokkan ke depan. Bisa dikerjakan nak? Sudah semua? Sudah selesai? Baik, itu bisa kalian bawa gitu dulu ya. Nah, sekarang yang pertama, siapa yang bisa mengisinya? Dipersilakan. Siapa yang bisa? Ayo. Ini ya. Ya. Kemudian yang kedua, dia memilih suku Bali dari daerah Bali. Ya, benar sekali. Kemudian selanjutnya, apa yang Anda ketahui lagi? Nah, sudah 3 suku yang dijawab. Yang suku yang ketiga. Oh, baik. Yang menjawab suku yang terakhir. Ini lagi 2 ya. Siapa lagi ya? Ya, yang terakhir. Baik. Sekarang kita cek ya namanya. Yang pertama ada suku Dayak. Suku Dayak itu berasal dari mana, Nana? Kalimantan Timur. Ya. Dan yang kedua ada suku Sunda. Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Suku Minangkabau. Sumatera Barat. Ya, benar. Dan ada suku Bali dari mana, Nana? Bali. Ya. Kemudian ada suku Sasak, itu biasanya dari mana? Nusa Tenggara Barat. Itu yang terakhir Sulawesi Selatan. Sudah. Itu tadi latihan soalnya. Sekarang kita lanjut ya, Nak ya. Belajar mengenai materi kita. Ya. Nah. Baik, Ibu kembalikan mengenai pembelajaran kita hari ini ya. Jadi di setiap pulau di Indonesia itu memiliki
Selain perbedaan dari antara pakaian, rumah, ataupun hal lainnya, jika daerah juga memiliki perbedaan alam, keadaan alam atau kondisi alamnya, ya, kebiasaan dan juga kebiasaan dari masyarakat yang tinggal di sini. Ini disebabkan karena adanya beberapa faktor. Ya, yang pertama karena letak Indonesia yang strategis. Ini punya gambar, maaf kecil ya. Nah, letak Indonesia yang strategis itu menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah sini. Ini Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua. Benua apa aja? Ya, dan juga diapit oleh dua samudra. Disebut samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, karena keberadaan Indonesia yang di tengah-tengah tersebut menjadi jalur perdagangan dari berbagai negara yang datang ke Indonesia, itu membawa agamanya, adat istiadatnya, dan juga kebudayaan dari negaranya, serta menyebarkan agama dan adat istiadat serta kebudayaan mereka ke sini, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, ya. Nah, yang kedua itu dipengaruhi oleh kondisi Indonesia, atau keadaan geografisnya dari negara Indonesia yang disebut negara berkepulauan, sehingga penduduk yang menetap di satu pulau itu atau sebagian dari satu pulau itu bisa memiliki atau tumbuh menjadi suku yang berbeda di setiap daerahnya dan memiliki budayanya juga sendiri. Nah, yang ketiga, adanya penerimaan dari masyarakat terhadap perubahan. Dengan penerimaan dari masyarakat itu, baik yang datang maupun yang ada di dalam sekitar masyarakat Indonesia, itu dapat membawa pengaruh terhadap perbedaan atau keberagaman di Indonesia. Jadi hal ini lah yang menyebabkan adanya akulturasi budaya, ya. Jadi itu beberapa materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Jika ada yang ditanyakan lagi, Saya akan ditanya adikku, ciptakan punya banyak sekali kebudayaan. Saya ingin tahu bagaimana cara menjaganya di itu menarik ya nak ya. Jadi berbagai hal itu dapat kita lakukan sebenarnya, tidak hanya untuk generasi yang muda seperti kalian, seperti Ibu juga wajib untuk menjaga atau melestarikan keberagaman budaya kita. Dengan cara yang bisa Ibu berikan sederhananya kalian di sekolah, melalui pembelajaran seni dan budaya. Di sana anak-anak akan diajarkan berbagai seni tradisional juga, selain seni budaya ya, juga seperti tarian daerah, dan musik juga, terus membuat sebuah kerajinan tangan yang memang khas dari Indonesia misalnya. Itu dengan kalian mengikuti hal tersebut, anak-anak sudah ikut menjaga dan melestarikan budaya kita. Kemudian anak-anak sekarang kan sudah mulai bermain gadget ya. Jangan hanya digunakan untuk bermain game saja, tapi kalian juga harus memanfaatkannya dengan baik pula. Misalnya yang kayak Rasya itu suka pasti menari, namanya gadis balita pasti suka menari. Nah, Rasya tidak hanya bisa tampil pada area offline saja, dan Rasya membuat ingin mengkreasikan suatu hal ini. Dan Rasya mendokumentasikan atau memvideokan lewat HP atau gadget yang kalian miliki. Itu bisa kalian unggah di sosial media kalian. Pasti sudah punya sosial media kan? Sudah mulai beberapa anak yang punya. Itu bisa diunggah di sana. Dan secara tidak langsung kalian sudah melestarikan atau memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat luar, selain masyarakat Indonesia saja. Nah, itu hal sederhana yang dapat kita berikan. Ya,
dari berhasil berarti itu hal terdekat yang dapat kalian ambil hal kecil seperti itu ya. Baik, jadi demikian materi yang dapat disampaikan. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya, karena tidak ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan di minggu depan. Jika ada pertanyaan kembali, bisa ditanyakan nanti kepada ibu atau di pertemuan kita berikutnya. Nah, ucapkan terima kasih sudah hadir pada pertemuan kali ini. Terima kasih juga atas partisipasi kalian sudah bertanya, aktif, dan juga mendengarkan apa yang sudah disampaikan. Baik, sekian pembelajaran kali ini ya. Terima kasih. Baik, demikian video pembelajaran saya mengenai memahami kebudayaan Indonesia. Jika ada salah kata atau kekurangan materi, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Kami tutup dengan para mesantri. Om Santi Santi Santi.